Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan saat ini, Engkau memberikan berkat kepada kami semua. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami masing-masing, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan kita pada saat ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 yang demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah bacaan kita saat ini. Tentu yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul Keseimbangan Hidup Surgawi dan Duniawi. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa pola dan gaya hidup manusia dari generasi ke generasi menunjukkan suatu perubahan, yaitu gaya hidup manusia modern yang semuanya serba cepat. Di samping itu juga bagaimana di dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Terlebih dalam kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu mengubah akan sendi kehidupan yang ada, yang biasa kita lakukan, dan itu tanpa terkecuali siapapun terkena akan dampak itu. Nah, jika kita melihat bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, namun dalam kenyataannya sekarang ini bahwa kita semua sudah jatuh ke dalam sikap individual. Dan ketika situasi kondisi yang seperti ini, kita baru sadar akan kehilangan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Dan saat-saat yang seperti sekarang inilah sesuatu yang bersifat sosial dibatasi pelaksanaannya. Dan itu sangat terasa sekali bagi kita. Di antaranya disebutkan di situ bahwa kita tidak boleh berjabat tangan. Kemudian ketika kita duduk harus
agak berjauhan. Perkumpulan-perkumpulan juga dibatasi. Dan masih banyak hal lain yang itu membawa suatu dampak di mana kehidupan kita antara pribadi dengan sesama itu semakin terbatas. Dengan demikian menjadikan kita kemudian punya pemikiran betapa berharganya dan istimewanya arti hidup sebagai makhluk sosial di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Bahkan dengan situasi kondisi yang seperti ini akhirnya menumbuhkan kesadaran setiap orang untuk kembali mencari hadirat Tuhan sebagai pribadi ilahi yang dapat diandalkan, dan itu mulai bernyala di dalam hati setiap orang. Artinya bahwa semua bentuk perubahan yang ada ini, dari tadinya adanya sesuatu kerusakan menjadi kebaikan, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa untuk menuju kepada kehidupan yang kudus. Dan di hadapan Tuhan semua berlangsung tanpa batas waktu. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita dapat memperbaharui hal yang semacam itu. Artinya bahwa pertobatan, baik itu mungkin ada pertobatan dasar atau pertobatan senantiasa, tidak ada batas waktu untuk terlambat. Lalu bagaimana dengan hubungannya bacaan Injil kita di dalam Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20? Dalam bacaan Injil kita di situ memperlihatkan kepada kita betapa gigihnya upaya Allah untuk terus menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Meskipun perikop ini dimulai dengan berita bahwa Yohanes telah ditangkap. Namun jika kita perhatikan di situ bahwa beritanya hanya sekilas. Namun ini menyatakan bahwa ada satu utusan Allah yang selama ini menyerukan pertobatan. Seperti dalam bacaan kita yang pertama, yaitu di dalam kitab Yunus. Dan di situ Yunus menyerukan berkat pengampunan dosa dari Allah sudah hilang dari peredaran. Yang menjadi pertanyaan, apakah tidak ada lagi tawaran kasih Allah bagi kita manusia? Apakah kasih Allah bagi umatnya berhenti sampai di sini karena ditangkapnya Yohanes Pembaptis? Ternyata tidak. Ditangkapnya Yohanes Pembaptis ini memang sedikit banyak menimbulkan guncangan di tengah-tengah masyarakat Yahudi waktu itu. Khususnya orang-orang yang telah menerima seruan dari Yohanes, mereka kemudian percaya dan dibaptiskan. Namun situasi ini disusul dengan kisah bahwa Tuhan Yesus telah memulai karyanya, memberitakan Injil Allah di tengah-tengah masyarakat. Kasih Allah ini kembali dinyatakan, kembali ditawarkan kepada manusia. Yesus tentu tahu bahwa Yohanes telah ditangkap. Namun tanggapan yang ditujukannya bukan rasa takut, bukan suatu kesedihan yang dirasakan atau kesedihan yang berkepanjangan, tetapi Yesus justru menanggapi dengan karya. Artinya bahwa seolah-olah peristiwa ini menjadi tanda bahwa dia memulai pelayanannya, melanjutkan, menyempurnakan apa yang telah dilakukan oleh Yohanes, mereka yang telah bertobat kepadanya. Agar apa? Agar pertobatan yang telah dilakukannya itu dengan kesungguhan hati, serta
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga dimampukan untuk kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan seimbang. Bagaimana mewujudkan keseimbangan hidup duniawi dan surgawi. Dan itu tercermin dari sikap orang-orang yang dipanggil dan dipilih menjadi murid Yesus. Seperti di dalam bacaan kita, yaitu Simon maupun Andreas, yang mereka latar belakangnya adalah nelayan. Mereka menjala ikan di danau Galilea. Tetapi kedua orang ini dipanggil dan dipilih Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Ayat 17 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu apa tanggapan ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ini yang dilakukan oleh Simon maupun Andreas. Berarti peristiwa ini menggambarkan bagaimana pekerjaan surgawi menjadi murid-murid dan mengikut Yesus menjadi pilihan yang berharga. Menjadi penjala manusia lebih utama daripada penjala ikan. Yang surgawi dan abadi mendapat perhatian, diutus untuk dapat mewujud nyatakan itu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih juga dalam kehidupan kita saat ini, dengan pandemi seperti ini, yang mana kita dulunya setiap kali atau setiap hari kita melakukan aktivitas pekerjaan, tetapi dengan adanya pandemi ini kita dapat melakukan pekerjaan, dalam sekolah pun bisa dilakukan di rumah. Ada kesempatan bagi kita untuk kita lebih bersekutu kembali. Adanya suatu hubungan yang lebih harmonis lagi, hubungan yang lebih intim lagi kita dengan Tuhan dan keluarga. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya menonjol di satu sisi dalam keseharian kita, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan kita saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kehidupan duniawi seimbang dengan kehidupan surgawi kita? Amin. Mari satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus dan juga mengalami pertobatan dalam kehidupan keseharian, untuk kami dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang antara surgawi dan duniawi. Meskipun hal itu sesuatu hal yang sangat sulit, tapi kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan kami, iman percaya kami semakin hari semakin bertumbuh, dan pada akhirnya kami menghasilkan buah. Kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami mohon ampun ketika kami menyampaikan firman Tuhan terselip dosa kesalahan kami. Untuk selanjutnya ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan GKJ Majenang. Engkau memberkati seluruh warga jemaat, baik yang masih kecil sampai yang lanjut usia. Terlebih bagi mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Pakailah setiap sarana-sarana yang ada, sehingga mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan akan dapat pulih seperti sedia kala, sehingga kembali dalam aktivitas maupun di dalam
pekerjaan mereka masing-masing. Berkati keluarga yang dengan setia selalu menunggui dan juga selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Bapa, berkati juga bagi mereka yang sudah lanjut usia, agar di masa tuanya diberi kekuatan, kesehatan, dan tetap bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak kami, Engkau berkati di dalam studinya, baik yang ada di playgroup sampai perguruan tinggi. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan harus melalui daring, tetapi tidak menyurutkan semangat anak-anak kami untuk terus menuntut ilmu sehingga apa yang menjadi cita-citanya boleh terwujud. Berkati pula bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah saatnya berumah tangga. Engkau memberikan berkat pekerjaan dan pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan, ataupun mungkin yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan baik di tengah keluarga, pekerjaan. Tuhan tolong mereka agar setiap pergumulan yang mereka hadapi tidak menjadikan mereka menjauh dari Tuhan. Juga Engkau berkati setiap pekerjaan kami masing-masing, usaha kami masing-masing. Mampukanlah agar kami dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan akan rencana program gerejamu di tempat ini. Engkau memberkati, karena kami yakin bahwa Engkau yang telah mendirikan jemaatmu di tempat ini, Engkau terus yang akan memberkati, memampukan, sehingga gerejamu akan bertumbuh, sehingga senantiasa dapat menjadi sarana berkat pewartaan Injil bagi orang-orang di sekitarnya. Rencana program komisi panitia dan majelis gereja kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terlebih untuk panitia pemanggilan pendeta, Tuhan berkati agar setiap langkah yang mereka lakukan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya dan didukung oleh keluarga penuh dengan sukacita, karena Engkau sendiri yang telah memilih, memanggil, maka Engkau sendiri yang akan memperlengkapinya. Berkati pula Tuhan untuk persidangan Klasis Citandui ke-17 dari tanggal 29 sampai nanti tanggal 13 Februari. Tuhan berkati gereja Kiara Condong sebagai gereja penghimpun. Berkati juga untuk utusan-utusan gereja-gereja seklasis Citandui agar dapat mengikuti persidangan itu dengan baik dalam pembahasan dan juga keputusan. Berkati pula bagi GKJ Bandung dan GKJ Majenang yang pada persidangan nanti juga akan ada ujian calon pendeta. Engkau berkati agar dapat melaksanakan ujian dengan baik sehingga nantinya akan layak tahbis. Terkhusus bagi saudara Lucia Sefrisa, Tuhan berkati di dalam mempersiapkan untuk ujian peremtuar yang akan datang, agar diberikan ketenangan, diberikan kesehatan, dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan, dan juga seluruh warga jemaat GKJ Majenang akan dapat mendukung di dalam doa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada.
Para pemimpin bangsa kami, Tuhan mampukan untuk memimpin bangsa ini seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, baik itu yang karena banjir, tanah longsor, ataupun gempa, ataupun yang lainnya. Kami berserah bersandar kepada Tuhan. Juga di masa-masa pandemi sekarang ini, Engkau berkati untuk rumah sakit, juga perawat yang merawat mereka yang terpapar, agar diberi kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Inilah seruan dan doa kami yang tentunya jauh dari sempurna. Kesempurnaannya kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin.